Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek channelnya, kalian cek playlist di channelnya. Dan disitu bakalan ada berurutan rapi ya session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya yang pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Nihility Devouring Flame lalu berkata, "Hahaha, Huntiandi, sekarang saatnya untuk menyatukan 8 batu giok dan mencari tahu di mana gua Dewa Kuno Tuse berada," ucap dari Nihility Devouring Flame. Huntiandi mengambil langkah maju dan muncul di depan Nihility Devouring Flame di langit. Dia lalu berkata, "Akhirnya kamu mencapai Jiwadi," ucap dari Huntiandi. "Dengan kekuatanku saat ini seharusnya aku bisa menahan guyuan. Jika kita berdua bekerja sama, tidak akan sulit bagi kita untuk mengalahkannya," ucap dari Nihility Devouring Flame. "Sepertinya sudah waktunya untuk menyelidiki lokasi rumah Dewa Kuno Tuse," ucap dari Huntiandi. "Selama kita membuka mansion dan mendapatkan pil embryonik, kamu akan dapat menjamin kekuatannya untuk menembus level yang belum pernah dicapai siapapun dalam 10.000 tahun ini. Dan benar-benar akan menjadi esensi terkuat di dunia ini. Tetapi kamu tidak boleh lupa bahwa ada sesuatu yang aku butuhkan di dalam mansion itu. Ini adalah kesepakatan kita," ucap dari Nihility Devouring Flame. Huntiandi lalu berkata, "Percayalah, kami pasti tidak akan berbohong kepadamu. Jika benar-benar ada sesuatu yang kamu butuhkan, aku akan membantumu mendapatkannya," ucap dari Huntiandi. Nihility Devouring Flame mengangguk puas. Nihility Devouring Flame melambaikan tangannya. 8 batu giok kuno perlahan terbang keluar dari lengan bajunya. Huntiandi menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah esensi dimuntahkan dan mendarat di 8 batu giok. Huntiandi mengepalkan tangannya ke arah batu giok kuno. 8 batu giok kuno mulai bergabung ke aura kuno, perlahan menyebar di dalam giok kuno. Kabut cahaya samar naik dari dalam batu giok. Kabut cahaya itu berubah menjadi sosok pria tua yang agak transparan di atas batu giok. Orang tua itu mengenakan baju hitam. Rambutnya terdiri dari beberapa warna yang berbeda. Hati semua orang dipenuhi dengan keriangan dalam menghadapi tekanan yang dikeluarkan oleh sosok itu. Huntiandi mengulurkan tangannya. Angin telapak tangannya dikeluarkan menghantam sosok itu. Buar! Nihility Devouring Flame berkata, "Hati-hati, meskipun itu hanya sosok ilusi, bagaimanapun juga itu adalah peninggalan Dewa Kuno Tuse," ucap dari Nihility Devouring Flame. Huntiandi lalu berkata, "Bagaimana kalau kita menghancurkan sosok ilusi ini?" tanya dari Huntiandi. "Lokasi rumah Kuno Tuse tersembunyi di dalam mata sosok ilusi ini," ucap dari Nihility Devouring Flame. "Sialan, Tuse Dewa Kuno, bahkan jika orang biasa berhasil mengumpulkan ke-8 batu giok ini, akan sulit untuk mengetahui lokasi mansion jika dia tidak mengetahui rahasianya. Nihility Devouring Flame, sepertinya aku akan merepotkanmu kali ini," ucap dari Huntiandi. Nihility Devouring Flame tersenyum dan mengangguk. Kedua matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hitam murni. 2 sinar cahaya keluar dari matanya dan memasuki mata sosok ilusi itu. Cahaya dipantulkan dan sebuah bayangan yang besar muncul di ruangan cahaya hitam yang dipantulkan. Bayangan itu menyapu melewati pegunungan. Setelah itu tiba-tiba bergeser masuk jauh ke bawah tanah. Lautan api menyebar saat lautan magma yang tak berujung muncul. Bayangan itu terus menjelajahi jauh ke dalam lautan magma. Dengan bertambahnya kedalaman, semacam makhluk misterius tiba-tiba muncul di dalamnya. Makhluk itu sejenis kadal. Setelah makhluk itu muncul, sebuah pintu batu kuno mulai muncul jauh di dalam dunia magma. Bagian atas pintu batu memiliki 3 kata, "Rumah Daudi." Huntiandi lalu melambaikan tangannya. 4 orang suci iblis bergegas. Huntiandi berkata, "Periksa setiap tempat yang memungkinkan untuk kita mendapatkan sesuatu," ucap dari Huntiandi. Nihility Devouring Flame berkata, "Aku merasakan guyuan sedang memantau kita," ucap dari Nihility Devouring Flame. "Tidak apa-apa, kita akan menelusuri lokasi ini terlebih dahulu," ucap dari Huntiandi.
Hun Tiandi lalu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengumpulkan giok kuno, akhirnya aku bisa menemukan tempat ini, ucap dari Hun Tiandi dalam hatinya. Sementara itu di lokasi Xiaoyan, "Guru, apakah ada berita tentang klan Hun?" tanya dari Xiaoyan kepada Yalao. Yalao lalu menggelengkan kepalanya. "Ayahku telah memantau area klan Hun selama periode waktu ini. Namun tidak ada tanda-tanda sekelompok besar orang masuk dan keluar dari sana. Kami juga telah menghadang anggota klan Hun yang muncul sendirian. Namun kami tidak mendapatkan berita yang berguna," ucap dari Sun Er. "Apa yang sedang orang-orang ini lakukan sebenarnya?" tanya dari Xiaoyan. "Kita hanya bisa menunggu sekarang," ucap dari Yalao. Xiaoyan melihat dua sosok yang telah masuk ke halaman dan langsung menyambut mereka. "Kakak Xiaoli, kakak Xiaoding," ucap dari Xiaoyan. "Ha, anak kecil. Saat itu aku bertanya-tanya, kenapa kamu sama sekali tidak peduli tentang aliansian? Sepertinya itu karena kamu memiliki aliansi yang lebih mengerikan di daratan tengah," ucap dari Xiaoding. "Apakah situasi aliansian baik-baik saja?" "Tidak ada yang salah bukan?" ucap dari Xiaoyan. "Iya, tempat itu memang bisa dibilang pedalaman jika dibandingkan dengan daratan tengah. Bahkan klan Hun tidak masuk terlalu jauh ke dalamnya. Aliansian saat ini bisa dianggap sebagai penguasa di bagian barat laut benua. Tetapi tentu saja masih ada juga beberapa orang yang membenci aliansian," ucap dari Xiaoli. "Namun jika orang-orang itu tahu bahwa kepala aliansian juga memiliki aliansi besar di daratan tengah, kemungkinan mereka akan datang tunduk kepada kita," ucap dari Xiaodi. Xiaoli lalu berkata, "Oh ya? Berapa hari lalu aku menerima kabar dari gerbang Xiao. Tampaknya beberapa ahli yang tidak dikenal telah muncul di wilayah pojok hitam. Orang-orang itu sangat mirip dengan anggota Hall of Soul yang telah kita lawan sebelumnya," ucap dari Xiaoli. "Itu bisa menjadi beberapa kekuatan yang tersisa dari klan Hun. Klan Hun juga memiliki beberapa aula cabang di luar daratan tengah. Namun mereka tidak penting dibandingkan dengan yang ada di daratan tengah," ucap dari Xiaoyan. "Ya, kalau begitu aku akan mengirim informasi ke gerbang Xiao dan Akademi Jianan untuk menghabisi mereka," ucap dari Xiaoli. "Akademi Jianan ya?" tanya dari Xiaoyan. Detik berikutnya dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, teringat akan sesuatu. "Dunia bawah tanah," ucap dari Xiaoyan yang teringat. "Ada apa dengan tempat itu?" ucap Cailin agak kaget mendengar tempat dia pertama kali dinodai. "Apakah kamu masih ingat dunia magma di bawah tanah? Di bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar Akademi Jianan," ucap dari Xiaoyan. Wajah Cailin langsung memerah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia menatap Xiaoyan dengan malu dan tanpa basa-basi menarik tangannya dari cengkraman Xiaoyan. Bagaimana mungkin dia tidak mengingat tempat itu? Di tempat itulah Xiaoyan yang sudah gila memaksakan dirinya. Anunya pada anunya, kok anunya ke anunya? "Oh iya," ucap dari Xiaoyan. Lokasi rumah dewa kuno Tuse selalu menjadi misteri. Xiaoyan baru teringat saat dia berada di dunia magma bawah tanah dari Akademi Jianan. Dewa kuno Tuse telah menunjukkan reaksi aneh untuk pertama kalinya dan satu-satunya. Oh iya, namun karena Xiaoyan telah dikejar oleh makhluk aneh di dalam tempat itu sampai dia berlarian dan panik. Jadi dia tidak berani menyelidiki apapun karena dia langsung melarikan diri. Mungkin di sana ada informasi yang berhubungan dengan rumah dewa kuno Tuse. Guru, tolong panggil sesepuh elit doseng dari pasukan aliansi untuk mengikutiku. Sun Er, Cailin, kalian berdua juga harus ikut. Pergi bersamaku, ucap dari Xiaoyan. "Hei, mau kemana?" Semua orang terkejut setelah mendengar perintah tiba-tiba dari Xiaoyan. "Akademi Jianan, jika tebakanku benar, tempat itu kemungkinan akan memberikan petunjuk tentang lokasi dewa kuno Tuse. Kebetulan aku telah membangun terowongan teleportasi yang menghubungkan tempat ini ke wilayah barat laut. Aku akan memimpin beberapa orang. Guru, tolong laporkan masalah ini kepada pamanku, kepala klan Li Ying dan juga Yanzin," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu," ucap dari Yalao. "Namun aku juga tidak terlalu yakin tentang ini. Oleh karena itu, beritahu pamanku untuk tidak mengurangi pemantauannya. Begitu dia menemukan sekelompok besar ahli klan Hun, kalian semua harus bergegas ke wilayah pojok hitam," ucap dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai mengeluarkan perintahnya, Xiaoyan berpamitan pada Xiaojan dan dia langsung pergi.
Sementara itu di alam Hun Tiandi sedang duduk di kursi pemimpin di dalam luar aula besar. Dia melihat ke arah semua sosok manusia yang membungkuk di bawahnya. Apakah ada berita? Ucap dari Hun Tiandi. Setelah penyelidikan kami selama periode waktu ini, kami telah menemukan 5 area yang mirip dengan tempat yang dijelaskan di peta. Setelah beberapa pengamatan yang cermat, kami telah menemukan bahwa ada suatu tempat yang memiliki kesamaan terbesar. Lokasi itu disebut wilayah pojok hitam. Meskipun saat ini ada banyak faksi yang hadir di tempat itu, medan umumnya benar-benar sama dengan yang ada di peta. Ucap seseorang pria tua berjanggut hitam. Wilayah pojok hitam, kelompok mana yang paling dekat dengan tempat itu? Ucap dari Hun Tiandi. Kepala klan penetua Hun Yu tampaknya berada di wilayah itu. Dia adalah penanggung jawab aula jiwa di luar daratan tengah. Ucap seseorang pria tua berambut hitam. Beri dia perintah untuk memimpin semua anggota Hall of Soul keluar dan bergegas ke wilayah pojok hitam. Pastikan mereka benar-benar menghilangkan tempat itu. Dia harus mengerti apa yang harus dilakukannya kali ini. Ucap dari Hun Tiandi. Baik tetua, ucap dari tetua berpakaian hitam. Aku akhirnya menemukanmu, rumah dewa kuno. Ucap dari Hun Tiandi. Sementara itu di Akademi Jianan, hari ini sedang diadakan upacara penerimaan siswa baru. Penetua Sukian, Xiaoyu, Huzia, dan Wu Hao juga hadir di acara ini. Apakah kamu memikirkan Xiaoyan lagi? Hah, sudah bertahun-tahun. Aku penasaran apakah dia berhasil mendapatkan Sun Er atau tidak. Ucap dari Huzia. Aku yakin pencapaiannya pasti tidak bisa dibandingkan dengan kita. Ucap dari Wu Hao. Aku bahkan baru akan mencapai kelas Dozun tahun ini. Ucap dari Huzia. Sedangkan Xiaoyan sudah berani bertarung melawan Dozun 10 tahun yang lalu. Ucap dari Xiaoyu. Kalian sudah tumbuh begitu besar tetapi masih saja berperilaku seperti dulu. Ucap dari penetua Su. Namun setelah penetua Sukian selesai bicara, ada beberapa suara angin kencang yang dipancarkan di tempat itu. Aura kejahatan terasa bersama angin ini. Wow, bersiaplah, ucap dari penetua Su. Satuan Penegakan Hukum, semua penetua, waspadalah, teriak dari Wow. Banyak sosok dengan cepat muncul di sekitar lapangan terbuka. Mata mereka berhati-hati saat mereka melihat ke langit. Suara angin yang menderu menjadi semakin keras saat kemudian kelompok besar bayangan hitam pun muncul. Hari ini adalah perayaan yang menggembirakan untuk Akademi Jianan dan saat ini tidak bisa menerima orang luar. Aku harap kalian semua bisa memaafkan kami, ucap dari penetua Sukian saat melihat sosok hitam di langit. Sosok hitam itu adalah Hun Yu. Perayaan. Semua orang yang ada di sini harus meninggalkan wilayah ini dalam waktu 2 jam. Apakah ini cukup? Ucap dari Hun Yu. Kamu tidak boleh bercanda dengan cara seperti itu, ucap dari penetua Su. Jika itu tidak cukup, yang bisa aku lakukan hanyalah membunuh kalian semua. Meskipun kalian terdiri dari anak-anak, kami tidak punya pilihan lain, ucap dari Hun Yu. Penetua Hun Yu, patung itu sepertinya itu patung Xiaoyan, ucap dari seseorang di samping Hun Yu. Oh, Xiaoyan yang telah menghancurkan Hall of Soul-ku. Awalnya aku ingin datang ke sini secara baik-baik, tetapi tidak disangka patung orang itu berada di sini. Jadi sepertinya aku harus mengubah tempat ini menjadi lautan darah. Dengar, bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun dari mereka lolos, ucap dari Hun Yu. Sukian dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mendengar teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh dari Hun Yu. Kirim sinyal, beritahu gerbang Xiao, ucap dari Sukian. Huzia menganggukkan kepalanya. Sebuah suar sinyal dengan cepat disebarkan dari jarinya. Setelah itu puluhan sosok terbang keluar dan muncul di langit. Penetua pertama Sukian, ada apa? Ucap dari seseorang pemimpin pasukan. Ada masalah, ucap dari penetua Su. Lalu dia menatap orang-orang berjubah hitam di langit. Teman-teman, bolehkah aku tahu siapa kalian? Apakah Akademi Jianan membuat masalah dengan kalian? Ucap dari penetua Sukian. Kalian tidak melakukan kesalahan apapun kepada kami. Namun kalian hanyalah sial karena berada di tempat ini, ucap dari Hun Yu. Hah? Betapa sombongnya. Jika kamu ingin menyentuh Akademi Jianan di wilayah pojok hitam, kalian harus melangkahi pasukan gerbang Xiao dulu, ucap si pemimpin pasukan. Lusinan orang di belakangnya mengepakkan sayap doki.
Hunyu melambaikan tangannya dan dua sosok jubah hitam dari belakangnya muncul. Mereka langsung menyerang pasukan dari gerbang Xiao yang terdiri dari puluhan ahli. Sebelum pasukan gerbang Xiao mulai menyerang, beberapa rantai telah melesat. Semua para ahli ini dibantai oleh rantai itu. Wajah pemimpin pasukan langsung memucat setelah dia melihat banyak ahli dari gerbang Xiao dibunuh mereka berdua dalam sekejap. Kalian sudah diberi kesempatan untuk pergi dari sini dalam keadaan hidup, tetapi kalian menolaknya, ucap dari Hunyu. Semua sesepuh serang mereka bersamaku, ucap dari Wu Hao. Dia langsung melangkah ke udara. Dia mengepalkan tangannya dan pedang berat mendarat di tangannya. Aura medan perang yang sangat tragis meletus. Banyak sesepuh naik ke udara setelah mendengar teriakan dari Wu Hao. Serang, ucap dari Wu Hao sambil tertawa. Lalu 5 individu berjubah hitam perlahan melangkah maju. Mereka bertarung dengan sengit. Bak bik buk, dadedor. Duar, 2000, duar. Semua cahaya pedang darah yang sangat besar menembus udara dengan kejam menebas ke arah 5 sosok berjubah hitam itu. Salah satu dari 5 pasukan Hall of Soul menunjukkan jarinya. Cahaya hitam menembus langit dan dengan mudah menghancurkan cahaya pedang darah milik Wu Hao. Angin yang tersisa yang bertiup ke bawah menabrak tubuh Wu Hao dengan kecepatan kilat dan mengirimnya terbang mundur. Seteguk darah segar dimuntahkan oleh Wu Hao. Bajingan, ucap dari Suqian. Suqian melesat dan menangkap Wu Hao. Dua aura kuat tiba-tiba terpancar dari arah Akademi Jianan ketika Penetua Su menyerang. Setelah itu cahaya melintas di langit. Dua sosok tua pun muncul. Bai Tua, Kian Tua, ucap dari Penetua Su. Muncul lagi 2 orang tidak berguna. Serang dan habisi mereka. Cukup merepotkan jika mereka terus muncul satu demi satu, ucap dari Hunyu. Baiklah, seseorang penetua berkata. Dia dengan cepat melangkah maju, lalu seluruh tanah tampak menjadi jauh lebih gelap. Aura yang lebih kuat dari Kian Tua dan Bai Tua melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah seperti badai. Dozeng, ucap dari Kian Tua dan Bai Tua. Tubuh mereka bergetar. Mereka bahkan belum pernah melihat elit sejati Dozeng sepanjang hidup mereka. Seluruh akademi juga menjadi benar-benar sunyi pada saat ini. 2 anggota Hall of Soul itu menjentikan jarinya dan fluktuasi spasial terbentuk. 2 angin ganas dengan cepat menabrak tubuh Kian Tua dan Bai Tua dengan secepat kilat. Pertahanan Doki di tubuh Kian Tua dan Bai Tua segera runtuh. Sebuah kekuatan berat ditransmisikan, wajah mereka memucat dan seteguk darah segar dimuntahkan. Patung ini benar-benar merusak pemandangan, ucap salah satu elit Dozeng Hall of Soul saat melihat patung besar Xiaoyan. Keinginan membunuhnya melonjak dalam hati elit Dozeng itu. Lalu tangannya yang besar merusak patung itu. Buar! Tangan besar itu dengan keras menghantam patung Xiaoyan. Wu Hao dan Xiao Yu, kalian berdua harus mencoba melarikan diri bersama para siswa. Biar Kian Tua dan Bai Tua dan aku akan berjuang habis-habisan untuk memblokir mereka, ucap dari Penetua Su. Jika Anda ingin mati, mari kita mati bersama, ucap dari Wu Hao. Hah? Patung itu masih berdiri, ucap dari Xiao Yu. Mata semua orang buru-buru berkumpul ke patung setelah mendengar kata-kata ini. Mereka melihat bahwa patung besar itu benar-benar berdiri tanpa kerusakan apapun. Apa yang terjadi? Ucap dari elit Dozeng Hall of Soul. Hunci, cepat mundur, ucap dari Hunyu. Cuman seseorang elit Banseng, tapi sudah berani mau menghancurkan patungku, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan tangan kirinya dan mengarahkannya ke Dozeng Clan Hun. Setelah itu, dia lalu mengepalkan tangannya. Lalu elit Dozeng yang tidak bisa dilawan oleh seluruh akademi Jianan sebelumnya meledak menjadi sekelompok kabut darah, bahkan tanpa bisa mengeluarkan jeritan sedikit pun. Xiaoyan, ucap dari Hunyu. Xiaoyan, ucap dari Suqian. Itu benar-benar dia, ucap dari Xiao Yu. Semuanya cepat mundur, ucap dari Hunyu. Lusinan ahli Hall of Soul di langit dengan cepat mundur setelah mendengar teriakan keras dari Hunyu. Karena kalian semua telah datang ke sini jauh-jauh, kenapa harus pergi dengan tergesa-gesa? Hall of Soul telah dihancurkan olehku. Apa gunanya kalian untuk terus hidup? Tanya dari Xiaoyan. Dadedor, bebek, 2000.
Riak tak terlihat yang sangat menakutkan menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah kaki Xiaoyan mendarat. Dia langsung menyusul orang-orang yang akan melarikan diri itu. Setelah itu banyak sosok hitam di langit meledak menjadi kelompok kabut darah tanpa peringatan apapun. Satu-satunya orang yang masih hidup adalah Hun Yu, tetapi dia pun terluka parah. Begitu seluruh anggota klan Hun kesini, kalian semua pasti akan dibunuh, ucap dari Hun Yu. Berisik, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Tangan merah muda besar tiba-tiba turun dari langit dan menabrak tubuh Hun Yu. Buar, sosok cahaya tiba-tiba muncul saat Hun Yu terkena serangan dari Xiaoyan. Apakah mereka memanggil bala bantuan? Tanya dari Sukian. Beberapa sosok dengan cepat muncul di udara di atas akademi. Setelah itu aura mengerikan menyebar dari sosok-sosok ini. Sosok hitam itu terbang turun dari langit. Akhirnya dia mendarat dengan keras ke arena pertempuran di bawah. Ternyata itu masih Hun Yu. Tetapi tampaknya dia tidak memiliki kehidupan. Mereka menyaksikan Hun Yu yang sudah mati. Hahaha, Sukian, sepertinya kamu benar-benar cocok untuk mengelola akademi ini, ucap dari Mang Tianqi. Kepala sekolah, ucap dari Penetua Su. Orang yang datang itu adalah kepala sekolah akademi Jianan, Mang Tianqi. Adik Xiaoyan, semua orang di sini adalah kenalan lamamu. Cepatlah turun, ucap dari Mang Tianqi. Xiaoyan di langit tidak berdaya menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Lalu dia memimpin Sun Er dan beberapa elit doseng dari pasukan aliansi dan mendarat di halaman akademi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Penetua pertama, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Apa kabarmu? Ucap dari Xiaoyan. Anak kecil, tidak ada kabar darimu selama bertahun-tahun. Aku pikir ada sesuatu yang buruk terjadi kepadamu. Ucap dari Penetua Su. Penetua pertama, ucap dari Sun Er. Oh, Sun Er, ucap dari Sukian. Lalu Huzia yang berada di belakang Sukian langsung melompat dan memeluk Sun Er. Hehehe, Sun Er, benar-benar menjadi semakin mempesona. Namun sepertinya kamu belum bisa bersandar di rayuan Xiaoyan ya, ucap dari Huzia. Wu Hao di sampingnya juga menyimpan pedangnya yang berat. Dia tersenyum ketika dia melihat adegan ini. Setelah itu Wu Hao menoleh ke arah Xiaoyan. Keduanya tersenyum ke arah satu sama lainnya. Sepertinya kamu sangat suka menjadi guru ya, ucap dari Xiaoyan kepada Wu Hao. Haha, kamu akhirnya kembali kawan, ucap dari Wu Hao. Kemudian muncul Cailin dan beberapa lainnya di sana. Semua anggota klan Hun yang tersisa di tempat lain juga telah dimusnahkan, ucap dari Cailin. Sukian dan yang lainnya sedikit ketakutan saat mereka melihat lusinan orang dari kelompok Xiaoyan. Mereka kaget karena ketakutan. Orang-orang ini rata-rata telah mencapai kelas doseng. Cobalah untuk memindahkan akademi dan siswa secepat mungkin selama periode waktu ini. Masalah besar akan terjadi di wilayah pojok hitam, ucap dari Mang Tianqi. Ada begitu banyak siswa, kemana kita harus memindahkannya? Apabila mendadak seperti ini, kami tidak memiliki banyak orang untuk mengawal mereka untuk pergi dengan aman saat ini, ucap dari Penetua Su. Soal siswa ini urusan gampang. Aku akan membawa mereka semua untuk bersembunyi di makam surgawi. Mari kita masuk ke dalam dan mendiskusikannya secara detail, ucap dari Xiaoyan. Penetua Su lalu menjawab, baiklah kalau begitu. Lalu mereka berjalan cepat menuju aula pertemuan di akademi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya karena ini juga udah malam bro. Nih ya, tadi gua ngeliat jam berapa? Jam 11. Ngedubbing itu butuh waktu 1 jam. Sekarang udah jam 12 malam. Ini krikot dong. Ini krikot. Jadi gue selalu ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya. Dan gue selalu berdoa buat kalian agar bisa dilancarkan semua urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Dan bagi yang suka gue bawain alur cerita BTTH ini, kalian bisa like, share, dan bagikan ke forum-forum BTTH atau ke grup-grupnya. Dan semoga sehat selalu buat kalian, amin. Sampai jumpa, dadah.